Hai, apa kabar kalian semua para pecinta film dimanapun kalian berada, dan semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel PDW Film yang selalu mengulas film-film seru, dan di video kita kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Grand Canyon yang tayang pada tahun 2009. Dan seperti biasa, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan sepasang traveler yang bernama Lori dan Nick. Dan di sini mereka sedang merencanakan liburan menuju Grand Canyon, dan terlihat mereka mulai mendatangi suatu tempat untuk memulai perjalanannya. Namun di sini sangat disayangkan jika Nick harus mempunyai surat izin terlebih dahulu sebelum masuk ke area tour Grand Canyon. Dan wanita yang berada di sana mengatakan jika mereka harus pergi ke backcountry, desa yang paling dekat dengan Grand Canyon, untuk melakukan perizinan dan memulai tour dengan menggunakan tour guide resmi dari wisata itu. Mereka memulai perjalanannya ke backcountry dan langsung membuat perizinan jika mereka akan berwisata kuda dengan masuk ke area Grand Canyon. Namun di sini Nick harus terhenti kembali karena perizinan harus dilakukan 3 bulan sebelum mereka akan memulai tour. Karena dirasa tidak punya harapan untuk berwisata ke Grand Canyon, Nick dan Lori beristirahat sejenak di sebuah bar, dan di sini tidak sengaja seseorang pria tua mendengar obrolan mereka. Diketahui jika pria tua itu bernama Henry Theodore Roosevelt Pitcher, atau yang biasa dipanggil Mang Agus. Di sini Agus mengatakan jika dirinya adalah mantan pegawai pemandu wisata Grand Canyon dan menawarkan jika Agus bisa saja membuat perizinan untuk masuk ke Grand Canyon melalui jalur orang dalam. Who are you exactly? I'm the answer to your prayers. Your name's Pritchard, folks. Sempat berdiskusi, akhirnya Nick dan Lori sepakat untuk pergi tur ke Grand Canyon melalui jasa si Agus ini. Skin berpindah kepada hari Sabtu yang cerah, dan terlihat Lori dan Nick sudah bertemu Agus. Lori mencoba menanyakan perizinan, tapi Agus hanya menjawab jika dia sudah menyimpannya di dalam tas itu, lalu dia mengalihkan pembicaraannya. Tak lama, tur berkuda Grand Canyon pun dimulai dengan bermula papan peringatan yang bertuliskan jika melakukan tur tanpa pemandu resmi itu adalah pelanggaran. Di dalam perjalanan semua terlihat baik-baik saja sampai di mana mereka beristirahat. Agus menyuruh Nick untuk melihat ke dalam tebing agar melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan benar saja, tempat itu sangat indah. Lalu Nick dan Lori terbuai dengan asmara dan menghabiskan banyak waktu untuk bercocok tanam di sini. Setelah selesai dan terlihat waktu akan menjelang sore, mereka keluar dari sana, dan di sini Agus menawarkan untuk berkemah di tempat itu atau mengunjungi tempat petroglif Anasazi. Tapi di sini dia mengatakan jika tempat itu akan memakan waktu setengah hari dan minimnya air yang akan ada di sana. Awalnya Lori menolak, tapi Nick yang sangat berambisi mencoba merayu Lori, dan alhasil mereka pun sepakat untuk pergi ke sana. Singkat cerita, perjalanan dilanjutkan dengan mereka yang akhirnya akan sampai ke lokasi tujuan dalam 1 jam. Tapi tiba-tiba saja seekor ular tidak sengaja menggigit kaki kuda si Agus yang membuatnya terjatuh, dan di sini tangan Agus harus tergigit pula dengan ular yang tidak dia lihat. Namun belum selesai penderitaan, si Agus harus kembali digigit ular di bagian wajahnya, dan dengan cekatan ia pun langsung memotong ular tersebut. Dengan terdiam pasrah, Agus hanya terduduk dan menyuruh Nick untuk mengejar kuda yang membawa perbekalan mereka. Dan singkat cerita, Nick hanya berhasil membawa 1 kuda yang bukan membawa tas perbekalan, dan terlihat Lori yang sedang membuat bidai untuk si Agus. Hari mulai gelap dengan Nick dan Lori tidak tahu harus berbuat apa. Agus kembali berpesan kepada mereka jika kemungkinan dia akan berhalusinasi dan akan mencoba bertahan sebisa yang dia lakukan. Karena mereka tahu jika perbekalan akan menipis, mereka mencoba bertahan hidup dengan akan membuat ular panggang, dan di sini hanya Lori yang tidak memakan makanan itu. Skin beralih ke pagi hari di mana Nick dibangunkan dengan Agus yang teriak kesakitan, namun pada akhirnya
Agus mencoba bangun dan mencoba memulai perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan di mana mereka yang seharusnya sudah sampai ke perkemahan terdekat, di sini mereka mulai sadar jika mereka sekarang sedang tersesat di tengah gurun Grand Canyon. Nick dan Lori mencoba mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api, namun ketika mereka kembali, mereka harus dikejutkan dengan Agus yang berhalusinasi dan berteriak keras yang membuat satu-satunya kuda yang mereka punya harus kabur dari tempat itu. Nick mencoba menyusul kuda dan Lori yang menghampiri si Agus. Sangat disayangkan jika Agus harus meninggoy di skin ini. Malam hari pun tiba di mana mereka mencoba mengubur jasad Agus, dan setelahnya Nick mendengar suara serigala tidak jauh dari tempat itu. Dan ketika pagi menjelang, Nick melihat jejak dari serigala besar tersebut, namun dia mencoba menghapus jejak itu agar Lori tidak sadar dan tidak merasa panik. Perjalanan dimulai kembali dan mereka hanya sarapan dengan permen karet. Di sini, Nick mencoba menunjukkan jalan dengan melihat di mana letak matahari terbit. Saat mereka mulai berjalan, sangat disayangkan mereka hanya melihat jalan buntu dan menyadarkan mereka jika mereka hanya berputar-putar saja dan tetap menjauhi dari tempat pertama mereka memasuki Grand Canyon ini. Dan di sini Lori menyalahkan Nick. Sempat terjadi pertengkaran, namun Nick yang sabar akhirnya meminta maaf, dan tak lama Lori yang mengecek ponselnya, dia mendapatkan sinyal dan mencoba menelpon bantuan di tempat itu. Sangat disayangkan sinyal kembali hilang, dan di sini Nick berinisiatif untuk sedikit memanjat ke atas untuk mendapatkan sinyal tersebut. Ketika mereka mencobanya, mereka berhasil menelpon bantuan, namun sinyalnya kembali terputus sebelum Lori mengatakan jika mereka tersesat di Grand Canyon. It's ringing again. Hi, we're lost it. Nick memberi saran dengan menggunakan speaker dan ponsel yang dipegang sedikit jauh agar mendapatkan sinyal. Dan di sini Lori akan dipegang olehnya agar tidak terjatuh. Cara ini pun berhasil, dan di sini Lori berhasil mengatakan jika mereka tersesat di Grand Canyon, namun sangat disayangkan jika tumpuan batu Nick patah dan mengharuskan mereka berdua jatuh ke tanah. Lori terhempas ke pasir, namun Nick yang naas, dia harus terjatuh di dekat celah batu yang mengharuskan satu dari kakinya terjepit dan tidak bisa dia keluarkan. Sempat panik dengan menyuruh Lori untuk mengangkat tubuh Nick. Di sini Nick yang merasa kesakitan harus pingsan karena luka yang dideritanya. Skin beralih ketika Lori mencari sebuah kayu untuk mencoba menggeserkan batu, namun sayangnya usaha itu gagal, dan di sini mereka hanya bisa terdiam dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Lori mencoba mengambil ponsel yang terjatuh, namun kondisi ponsel itu sudah hancur berkeping-keping. Nick semakin putus asa, dan di sini dia meminta Lori untuk memotong kakinya agar dia bisa lepas dari batu yang menahannya. Ide gila ini jelas Lori tolak, namun ketika dirasa sudah tidak ada jalan lain, Lori memutuskan untuk kembali ke kuburan Agus dan mengambil pisau yang dikubur bersamanya. Singkat cerita, Lori berhasil membongkar makam Agus dan kembali kepada Nick, dan di sini operasi kecil untuk memisahkan kaki Nick pun dilakukan oleh Lori. Dengan segenap keberanian, usaha Lori membuahkan hasil dan Nick berhasil terlepas dari batu itu dengan satu kaki. Namun sesaat setelah terlepas, Nick kembali pingsan dan Lori yang kelelahan pun tertidur di sampingnya. Skin berganti malam di mana Lori terbangun oleh sekelompok serigala yang mencoba memakan mereka. Lori berusaha untuk mengusir mereka dengan api, namun sangat disayangkan kayu bakar yang Lori kumpulkan sudah habis dan memaksa Lori harus mencari kembali kayu bakar agar menjauhkan para serigala lapar itu. Lori berhasil mengumpulkan kayu bakar dan membuat altar api di sekeliling mereka, namun tetap para serigala lapar itu mulai mendekati mereka, dan di sini Lori harus bertarung dengan kawanan para serigala itu.
Dengan berbekal pisau yang Lori bawa dari si Agus, dia berhasil memenangkan pertarungan. Namun sayangnya, dia harus menerima luka di kaki yang cukup parah akibat gigitan serigala. Siang harinya dengan kaki yang terluka, Lori mencoba menggusur tubuh Nick dengan tandu yang dibuatnya. Namun sudah jelas, Lori sangat kerepotan dengan itu. I can't tell where I am. Dan kembali naas saat akan mengangkat Nick, kayu tandu yang dibuatnya patah dan mengharuskan Lori membuat kayu untuk menopang tubuh Nick dengan satu kaki. Belum saja berjalan jauh, Nick meminta untuk berhenti dan tidak kuat melanjutkan perjalanan. Lalu ketika Lori melihat kondisi kaki Nick, kondisinya semakin bertambah parah dengan mulai terlihatnya pembusukan di kakinya. Lori mencoba mengganti perban dengan menyobekkan bajunya, dan di sini mereka hanya bisa pasrah dan berbaring di tengah gurun dengan berbincang hangat layaknya berbulan madu. Namun belum sempat berbincang banyak, Lori harus dikagetkan dengan suara para serigala dan dia mencoba membangunkan paksa Nick yang sudah pada batasnya. Dan ketika para serigala itu datang, Lori mencoba menghadangnya dari depan dan tanpa sadar, kawanan serigala yang datang dari belakang sudah mulai menarik tubuh Nick yang sudah tidak bisa bergerak. Ketika Lori melihatnya, sontak dia menjauhkan serigala itu dari Nick, dan di sini Lori sudah semakin pasrah dengan keadaan ini. Dengan rasa frustasi, Lori berpikir jika lebih baik membuat Nick meninggoy daripada harus melihatnya tercabik oleh para kawanan serigala. Dengan rasa sedih, akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan napas Nick di skin ini. Isak tangis tidak terbendung setelah kepergian kekasihnya, Lori hanya bisa berteriak. Namun bagian paling sial di skin ini, para rescue datang setelah Lori membuat Nick tiada. Dan setelah skin ini, film pun selesai. Ya, film yang terus sial dari awal sampai akhir film, tapi sangat seru untuk ditonton di film lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.